Oke, nah mungkin Mbak Lije boleh ya sudah ini ya sudah muncul videonya. Benar, saya mau pin dulu. Oke, sudah. Oke, nah Mbak Lije boleh mungkin perkenalan sedikit dulu aja siapa Mbak Lije dan dari mana dan ya mungkin latar belakang dikit. Boleh Mbak Lije. Oke, baik. Selamat malam semuanya teman-teman. Suara saya cukup jelas ya? Jelas Mbak? Jelas ya? Oke. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Lijay Togo, bisa dipanggil Lijay. Saya selaku sebagai Head Credit Consultant di Dolphin. Dan sebelumnya pendidikan saya itu di perhotelan atau di STP Sahid, gitu ya. Untuk malam ini memang kita akan bahasnya nanti tentang kunci sukses mengelola keuangan ya, gitu. Dan saya berharap teman-teman semua ini yang nonton dalam keadaan sehat dan baik ya, gitu. Jadi selamat menikmati untuk materi kita di malam ini. Itu aja, cukup. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lije. Dan sebenarnya nanti Mbak Lije tidak sendirian ya Mbak. Nanti kalau misalkan Betul. di kolom Q&A, karena kita saking banyaknya, biasanya saking serunya pertanyaan, nanti Mbak Lije juga akan dibantu sama, ada nih satu lagi Mbak cantik ini, ada Mbak Liliani, gitu ya. Dia juga, beliau ada dari Dolphin juga, gitu ya, yang akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin Mbak Lili ini boleh say hi dulu buat teman-teman pintarnya ini. Oke, baik. Nah, untuk pemaparan mungkin kita akan mulai dari sekarang gitu ya. Dipersilakan kepada Mbak Lije untuk memaparkan materi malam ini. Dipersilakan. Oke, baik. Oke, eh, malam ini teman-teman kita akan membahas tentang kunci sukses mengelola keuangan, gitu ya. Jadi memang bisa dibilang temanya malam ini cukup menarik ya, gitu. Oke, bisa langsung next. Oke, nah tema yang kita akan bahas ini lebih spesifiknya itu adalah financial planning, gitu ya, atau bisa dibilang ini adalah eh, perencanaan keuangan, gitu. Nah, dari perencanaan keuangan ini itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses untuk mengelola keuangan dengan baik berdasarkan dengan tujuan finansialnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau dalam financial planning itu kan memang setiap orang itu pastinya butuh ya yang namanya financial planning gitu karena memang kita kan harus merencanakan ya gitu, harus merencanakan kira-kira nanti untuk kedepannya ini baiknya itu seperti apa gitu. Oke, next. Nah, di sini juga nih, apakah perencanaan keuangan itu penting? Nah, ini termasuk pertanyaan menarik nih gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian juga eh, masih ada yang menanyakan kira-kira perlu nggak sih kita merencanakan keuangan gitu dan apakah itu bisa dibilang perencanaan itu adalah penting atau tidak nih gitu. Oke. Nah, perencanaan keuangan itu sangat penting ya, teman-teman gitu. Sangat penting sekali gitu. Kenapa? Untuk bertujuan agar memang finansialnya itu lebih efektif dan efisien gitu. Nah, untuk perencanaan keuangan sendiri itu kan memang tujuannya adalah membangun skala prioritas ya gitu dalam hal keuangan gitu. Nah, ini juga kita akan lebih mudah nantinya untuk menentukan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan dan berapa banyak dana yang harus ditabung gitu. Karena kan memang untuk perencanaan keuangan sendiri itu kan memang kita harus bisa membagi ya gitu, membagi antara pengeluaran kita itu seberapa besar gitu. Apakah memang sudah sesuai dengan penghasilan kita sendiri gitu. Jangan sampai nantinya justru malah pengeluarannya lebih besar dibanding penghasilannya. Nah, itu terkadang yang sering menjadi masalah ya bagi kita semua pada umumnya gitu. Oke, next. Nah, lalu bagaimana nih cara mengelola keuangan kita dengan baik gitu? Nah, di sini
Dolphin kita punya dua nih, punya dua tips ya atau dua cara bagaimana kita bisa mengatur pengelolaan keuangan kita dengan baik gitu. Yang pertama, itu kita dapat mengatur gaji atau pendapatan tetap dengan baik gitu. Nah, dari teman-teman semua nih, biasanya kan yang khususnya sudah bekerja gitu ya, atau yang memang sudah memiliki penghasilan. Nah, tiap kita kan penghasilannya itu pasti berbeda ya. Mungkin ada yang penghasilannya per hari, ada yang penghasilannya per minggu, ada yang per bulan gitu. Nah, itu kan tergantung dari jenis pekerjaannya masing-masing. Nah, untuk dapat mengatur ini kan memang kita harus bisa mengusahakan ya, artinya setiap kali kita mendapatkan penghasilan, kita sudah harus bisa mengatur nih gitu, baiknya itu seperti apa gitu, jangan sampai nantinya kita jadinya salah gitu, salah menggunakan si penghasilan kita ini yang nantinya akan menjadi masalah juga untuk kedepannya gitu. Nah, kita juga memiliki nih beberapa cara untuk kita dapat bisa mengatur gaji atau penghasilan kita dengan baik. Next. Nah, di sini kita dari tim Dolphin nih memberikan solusi nih pembagian untuk mengatur keuangan dengan baik ini seperti apa gitu ya. Yang pertama itu kita bisa alokasikan sebesar 40% gitu ya. Jadi teman-teman bisa bisa lihat ya mungkin di sini kita sudah paparkan itu ada di 40% yang pertama. Nah, 40% ini untuk apa? 40% ini bisa kita gunakan untuk keperluan pokok gitu ya. Nah, dari semua yang teman-teman lihat, pasti yang akan jauh lebih besar itu adalah keperluan pokok atau kebutuhan utama gitu. Nah, keperluan pokok itu misalnya contoh makanan kita sehari-hari gitu ya. Karena kan yang namanya kebutuhan pokok itu kan harus dipenuhi setiap hari gitu ya. Jadi tidak mungkin gitu ya kita tidak ada kebutuhan pokok gitu. Itu memang kebutuhan utama dan bisa dibilang itu adalah kebutuhan yang paling besar dibandingkan dengan kebutuhan yang lainnya. Lalu yang kedua, itu kita bisa alokasikan itu 30% gitu ya. Berarti totalnya sudah 70 tuh. Ditambah yang keperluan pokok, ditambah dengan si alokasikan untuk 30% ini untuk membayar tagihan. Nah, 30% ini kalau misalkan untuk teman-teman nih, misalkan yang memang mungkin ada cicilan gitu ya, baik misalkan memiliki hutang dan sebagainya nih cicilan nih yang memang harus dibayarkan per bulannya, itu teman-teman harus bisa membagi. Artinya jangan sampai lebih dari 30% gitu ya, supaya memang pembayaran hutangnya pun juga lancar nih setiap bulannya itu. Jangan sampai kita membayarkan tagihan lalu nanti dana yang sudah kita alokasikan ke kebutuhan pokok itu malah terpakai gitu ya. Jadi kita sudah bisa harus mengatur mana yang menjadi kebutuhan pokok, mana yang memang tagihan atau hutang atau mungkin cicilan teman-teman nih yang memang harus dibayarkan setiap bulannya. Lalu ada di 20% itu kita alokasikan untuk hiburan gitu ya. Jadi totalnya sudah 90% nih. Nah, 20% ini itu bisa kita gunakan untuk hiburan. Namanya setiap orang itu kan pasti butuh yang namanya hiburan ya gitu. Kita butuh yang namanya refreshing gitu. Mungkin bisa dengan pergi makan sama teman-teman atau pergi ke tempat wisata bersama keluarga atau mungkin pergi nonton dengan pasangan misalkan. Nah, itu kan memang butuh ya gitu. Kita butuh yang namanya refreshing. Karena kan biasanya khususnya untuk orang-orang yang bekerja kan mungkin setiap harinya sudah kerja monoton nih setiap harinya gitu. Pasti butuh yang namanya refresh agar nanti ketika memang balik lagi kerja, keadaan kita juga udah refresh lagi gitu ya, udah seger lagi, udah enak lagi gitu. Nah, itu kalau bisa kita hanya bisa alokasikannya itu 20% gitu. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Supaya tidak mengganggu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya nih, terlepas dari yang tadi kita bayar tagihan ataupun kebutuhan pokok utama gitu ya. Jadi sudah harus bisa diatur gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada di 10%. Nah, 10% ini itu adalah untuk tabungan ataupun investasi. Nah, tabungan itu kan penting ya, teman-teman gitu. Ada yang namanya tabungan yang memang ada dua jenis nih gitu tabungan itu biasanya pada umumnya ya. Jadi yang pertama itu ada yang memang tabungannya itu direncanakan gitu ya. Direncanakan itu artinya teman-teman misalnya contoh
ingin nanti ambil pendidikan lagi gitu, atau ingin mengambil pendidikan yang lebih tinggi misalkan, atau teman-teman mungkin ada yang impiannya masa depannya, aduh aku pengen beli rumah, atau kalau misalnya, aduh aku ke depannya pengen banget nih misalkan berkendaraan dan sebagainya gitu misalnya ya contoh. Nah atau ingin membahagiakan orang tua dan sebagainya. Nah itu kan namanya masa depan yang kita rencanakan. Nah kita sudah mulai bisa menabung nih atau menyisihkan sejak dini supaya masa depan atau impian kita itu tercapai gitu ya. Nah, ada lagi yang selanjutnya itu yang tidak direncanakan gitu. Artinya kita tetap menabung tapi mungkin untuk sesuatu yang memang keadaannya urgent contoh gitu. Ada situasi yang memang urgent nih gitu. Kadang kan kita kan ke depannya tidak pernah tahu ya situasinya seperti apa gitu. Contohnya kayak kemarin waktu kita kena COVID gitu ya, itu kan memang sangat berpengaruh sekali ke ekonomi ya, khususnya hampir semuanya merasakan hal yang sama gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita punya sedikit tabungan, itu bisa sedikit membantu agar memang kebutuhan pokoknya itu tetap terpenuhi gitu ya. Jadi memang yang namanya tabungan itu sangat penting ya teman-teman gitu, karena eh, itu bisa digunakan di saat situasi yang memang atau bisa dibilang urgent nih yang memang kita sangat butuhkan gitu. Jadi kalau bisa di saat kondisi-kondisi tersebut keuangan kita juga tidak kosong gitu, karena memang kita sudah menyisihkan setiap bulannya untuk keadaan-keadaan seperti itu, kita sudah prepare atau kita sudah siap gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah hindari beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam mengelola keuangan. Nah, pasti teman-teman nih kadang sudah merencanakan nih atau sudah mengelola keuangan dengan baik, tapi kok masih belum tercapai gitu ya keinginannya, atau masih biasa bisa dibilang kok agak berantakan nih keuangan saya. Nah, ini kesalahannya di mana sih gitu? Atau mungkin teman-teman ngerasa eh, tidak menyadari ternyata yang teman-teman jalani selama ini mungkin ada kesalahan nih gitu sehingga tidak bisa memanage atau mengatur keuangan dengan baik. Nah, kira-kira kesalahannya itu seperti apa? Yuk kita simak. Nah, yang pertama itu tidak memiliki tabungan masa depan gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah infokan, pentingnya memiliki tabungan gitu karena memang dalam situasi tertentu atau urgent itu perlu sekali yang namanya tabungan gitu ya. Lalu yang kedua tidak merencanakan dana darurat atau urgent tadi gitu, sama halnya gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu masalah mungkin atau ada sesuatu kondisi yang memang mungkin saat itu sangat sulit sekali, nah kita keadaannya lagi kosong nih gitu karena memang kita lupa mungkin ya, lupa atau mungkin ada kebutuhan yang saat itu lebih urgent sehingga mungkin tidak bisa menyisihkan atau mungkin memang dari awal lupa direncanakan, itu juga bisa gitu ya. Lalu ada yang namanya menggunakan kartu kredit secara berlebihan. Nah, ini juga penting nih teman-teman gitu ya. Jadi tidak salah menggunakan kartu kredit ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya kartu kredit bisa dikondisikan sesuai dengan penghasilan teman-teman semua gitu. Jangan sampai nanti ketika memang teman-teman menggunakan nih, karena kan biasanya kalau kartu kredit itu kan kayak kita menggunakan hari ini, kita bisa bayar di bulan depan gitu ya, pada umumnya kan seperti itu. Nah, jangan sampai nanti ketika di bulan depan, justru malah tagihannya melebihi dari penghasilan teman-teman. Nah, itu kan berbahaya ya, gitu. Itu akan berkepanjangan nanti ke depannya, gitu. Jadi, kalau bisa dikondisikan ketika memang menggunakan kartu kredit di saat itu, teman-teman sudah pastikan nih bahwa di bulan depan untuk dana yang akan dialokasikan atau dibayarkan ke kartu kredit itu tidak mengganggu kebutuhan yang lain, gitu ya. Lalu ada selanjutnya itu menjadi lebih boros setelah menerima kenaikan gaji. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Jadi, misalkan contoh teman-teman ada kenaikan gaji, lalu teman-teman kan merasa, wah secara finansial atau mungkin keuangan saya sudah bertambah nih, gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan kita ada kenaikan gaji atau penambahan finansial, pasti kan ada keinginan yang lebih ya teman-teman gitu. Jadi kayak teman-teman ngerasa jadinya pengen beli barang A mungkin, pengen beli barang B gitu, dan lingkungan juga kan mempengaruhi ya. Jadi kadang kita suka lihat teman yang lain beli ini, kita jadi pengen ikut beli ini gitu ya. Nah, sebetulnya tidak salah, hanya saja mungkin kita harus bisa mengontrol gitu ya. Apakah
penghasilan kita ini sudah cukup ketika kita belikan barang si A ini gitu ya. Jadi sudah bisa mulai mengatur gitu ya. Lalu menerapkan pola perilaku konsumtif yang tadi saya jelaskan ya gitu. Jadi mungkin ada sebagian kita atau pada umumnya kadang sering membeli mungkin barang-barang yang memang saat itu tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi kita bisa mengutamakan untuk membeli hal-hal yang lebih penting mungkin gitu ya. Atau jangan sampai keinginan kita jauh lebih besar dibanding dari kebutuhan ataupun penghasilan kita gitu ya. Lalu selanjutnya sering makan atau hangout di tempat mahal. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau pergi makan sama teman, sama keluarga dan sebagainya gitu ya, itu memang tidak salah. Hanya saja mungkin bisa dibajetin gitu ya. Jadi, oh saya mau pergi makan nih sama teman, oke, berarti budgetnya harus sekian gitu ya, sesuai dengan penghasilan saya. Jangan sampai karena memang memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri akhirnya malah dana yang lain yang sudah dialokasikan untuk kebutuhan lain terpakai gitu. Jadi lebih bisa mengatur dan mengontrol keuangan gitu ya supaya semuanya berjalan dengan baik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, lalu di sini apakah berhutang dapat menunjang pengelolaan keuangan gitu ya, teman-teman. Nah, kita udah bahas soal sebelumnya ini kita udah bahas tentang eh, keuangan gitu ya, tentang mengelola keuangan dengan baik gitu. Nah, kalau sekarang kita bahasnya tentang hutangnya nih, kira-kira hutang itu bisa menunjang pengelolaan keuangan nggak sih yang tadi kita bahas sebelumnya gitu. Kira-kira berpengaruh atau tidak nih gitu ya. Nah, pengelolaan utang sendiri itu merupakan bagian dari perencanaan keuangan gitu ya. Jadi memang itu termasuk perencanaan keuangan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan teman-teman tidak memiliki hutang sama sekali itu malah jauh lebih baik gitu ya atau sangat baik gitu. Tapi kita kan balik lagi ya melihat kondisi dan situasi. Kalau memang dalam situasi tersebut memang mengharuskan kita memiliki hutang, setidaknya kita bisa mengatur dengan baik. Nah, kira-kira hal apa saja nih yang harus kita pertimbangkan ketika memang kita akan berhutang atau meminjam dana gitu ya. Jadi di sini ada 4 poin ya. Yang pertama itu yang harus kita pertimbangkan ini adalah ketika kita mau berhutang gitu ya, itu situasinya seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah dalam keadaan yang terpaksa gitu. Jadi hutang itu diperbolehkan atau diizinkan jika memang kondisi teman-teman ini dalam keadaan yang terpaksa gitu ya, khususnya untuk kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang ingin meminjam dana karena memang untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan utama itu diperbolehkan gitu ya teman-teman ya, karena yang namanya kebutuhan pokok itu kan memang harus dipenuhi setiap harinya gitu ya. Lalu yang kedua, pahami tujuan berhutang. Nah, ini juga penting nih teman-teman gitu. Jadi hutang ini sebaiknya kalau memang teman-teman mau minjem dana, ini tujuannya untuk apa gitu. Jadi kalau kita dari Dolphin memberikan saran lebih baik, apakah teman-teman mau buat modal usaha, ataukah teman-teman misalkan mau untuk jualan online misalkan gitu. Sekarang kan banyak ya jualannya udah bisa buy online semua gitu. Nah, jadi teman-teman tahu nih, oh tujuan saya berhutang ini tujuannya ini loh gitu. Jangan sampai teman-teman ini berhutang tapi mungkin tujuannya untuk membeli barang yang memang saat itu tidak dibutuhkan gitu. Nah, jangan sampai gitu ya. Artinya kan malah jadinya kan menambah hutang atau menambah beban gitu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin buat modal usaha atau teman-teman misalkan mau jualan online itu kan bisa diputar lagi gitu ya, bisa diputar lagi modalnya ketika nanti mungkin sudah ada keuntungan teman-teman juga bisa bayarkan untuk utangnya gitu. Jadi semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Lalu yang ketiga, jangan sampai mengganggu kebutuhan pokok. Nah, ini nih kadang kita mungkin terlalu banyak memiliki tagihan misalkan atau terlalu banyak mencicil barang misalnya gitu tanpa kita sadari, oh ternyata ini sudah di luar dari kapasitas saya nih gitu. Nah, akhirnya mengganggu si kebutuhan pokok ini gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan pokok itu kan sebetulnya nggak bisa diganggu gugat nih teman-teman karena memang itu yang tadi saya bilang ya, itu memang harus dipenuhi setiap harinya. Jadi kalau bisa itu jangan sampai terganggu oleh kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu ya.
Lalu yang keempat, jika memang harus berhutang, pastikan bisa membayar gitu ya. Jadi dari awal-awal nih ketika teman-teman memutuskan untuk oh saya butuh pinjaman dana nih gitu. Nah, teman-teman harus bisa memikirkan bahwa oh bulan depan nih saya bisa bayarkan tidak untuk hutangnya gitu. Jadi teman-teman juga sudah mulai bisa mengatur yang tadi saya bilang bisa dialokasikan 30%. Jadi pembayarannya pun juga lancar gitu ya. Terus nanti nama teman-teman juga tetap baik di instansi pemberi pinjaman tersebut gitu. Jadi bisa dibayarkan dengan baik nih per bulannya. Jangan sampai secara penghasilan mungkin teman-teman belum mencukupi, lalu teman-teman memaksakan untuk misalkan berhutang, nanti takutnya ke depannya kan akan menjadi beban, atau ke depannya ketika tidak bisa bayarkan tagihan kan akan muncul masalah baru gitu ya. Nah, itu kan suatu kesalahan yang mungkin tanpa kita sadari kita melakukan hal tersebut gitu ya. Oke, next. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang mengatur keuangan, lalu kita juga sudah membahas tentang apakah boleh nggak sih berhutang gitu. Nah, itu kan lebih ke tips atau solusi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin bagaimana jika memang kondisinya kita sudah terjebak dalam hutang gitu ya. Nah, di sini solusinya ini kira-kira seperti apa? Nah, kita memiliki 4 solusi nih atau 4 tips gitu ya untuk teman-teman gimana sih solusinya kalau sekarang ini posisinya saya sudah terjebak hutang atau sudah terlilit hutang, saya harus melakukan apa nih ke depannya gitu ya. Oke, next. Nah, yang pertama, ini penting nih, hindari gali lubang, tutup lubang, gitu ya. Kenapa? Karena memang ini mengakibatkan hutang akan menjadi bertambah nih, teman-teman. Atau bisa dibilang hutangnya akan jadi jauh lebih membesar, gitu ya. Karena terkadang tanpa kita sadari ya, misalkan kita meminjam di salah satu instansi nih pemberi pinjaman, gitu ya. Lalu kita menyelesaikan dengan cara meminjam atau meminjam dana atau hutang baru nih, meminjam di tempat lain untuk menutup hutang tersebut. Nah, itu kan mungkin secara hutang yang pertama gitu ya, itu sudah terselesaikan. Tapi kan yang pas hutang kedua ini kan berhutang lagi gitu ya. Artinya kalau teman-teman membiasakan diri untuk gali lubang tutup lubang, sebetulnya kalau kita dari Dolphin itu bisa kita bilang itu bukan solusi gitu ya. Jadi itu hanya akan menambah beban atau akan menambah hutang teman-teman itu semakin membesar. Mungkin di awal teman-teman belum sadar nih gitu ya. Tapi nanti ketika berjalannya waktu, nanti takutnya teman-teman kaget loh, kok hutang saya sebesar ini ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang lebih baik kita hindari dari awal daripada nantinya kita akan terjebak nih untuk hutang yang semakin membesar. Jadi kalau teman-teman memang membutuhkan modal usaha untuk berhutang itu diusahakan sebaik mungkin jangan sampai melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang gitu. Oke, next yang kedua. Oke, yang kedua ini adalah kurangi pengeluaran gitu ya, seperti yang tadi saya infokan sebelumnya nih. Jadi teman-teman sudah bisa memilih nih atau memilah kira-kira memang kebutuhan apa sih yang harus teman-teman utamakan gitu ya. Jangan sampai teman-teman semua malah membeli barang-barang yang memang mungkin tidak dibutuhkan saat itu gitu ya. Jadi teman-teman sudah harus bisa budgetin nih atau mulai dikontrol. Oh oke, untuk barang ini kayaknya saya belum butuh banget nih kali ini. Jadi teman-teman bisa alokasikan dana tersebut untuk memang kebutuhan pokok lainnya yang memang setiap bulan teman-teman harus mengeluarkan dana tersebut untuk kebutuhan tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai keinginannya terlalu besar gitu ya. Itu juga penting. Jadi sudah harus bisa mengatur keuangan, mengontrol diri gitu ya. Sudah bisa mulai berpikir nih panjang ke depannya itu harus seperti apa gitu. Oke, next yang ketiga. Nah, ini juga salah satu solusi nih teman-teman, yaitu selesaikan hutang gitu ya. Nah, selesaikan hutang ini bisa dengan berbagai cara atau tips ya kalau dari Dolphin gitu. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mulai bayarkan hutang dari yang nominalnya paling kecil dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, bisa rincikan semua list hutangnya apabila memang teman-teman memiliki tagihan gitu ya. Nah,
Nanti teman-teman bisa lihat, oh nominal ini paling kecil nih, oke untuk bulan ini saya bayarkan untuk yang ini dulu gitu ya. Jadi bisa disesuaikan gitu ya. Lalu ada juga tips yang kedua, itu teman-teman bisa bayarkan yang memang jatuh temponya itu lebih dekat gitu ya. Jadi teman-teman bisa utamakan nih, oh saya punya pinjaman nih di sini dan jatuh temponya 3 hari lagi misalkan. Nah, teman-teman harus utamakan untuk yang bayarkan yang jatuh temponya memang lebih dekat dahulu gitu. Kenapa? Karena memang kalau teman-teman eh, bayarkannya misalkan tidak sesuai jatuh tempo atau masuk keterlambatan itu kan pasti ada yang namanya denda, tagihannya juga akan semakin membesar gitu ya teman-teman dan yang ada juga nanti malah tagihannya semakin membengkak. Jadi teman-teman sudah harus bisa memilih nih atau di list nih hutangnya kira-kira yang mana dulu sih yang harus saya selesaikan sesuai dengan nominal atau teman-teman bisa sesuaikan dengan tanggal jatuh temponya gitu. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat ini bisa dengan cara kalau misalkan teman-teman nih sudah terjebak dalam hutang gitu ya. Hutang ini kan banyak ya, misalkan contoh teman-teman memiliki hutang di pinjaman online gitu ya. Karena kan sekarang pinjaman online itu kan bisa dibilang banyak nih gitu ya, banyak jenis aplikasinya, nama aplikasinya gitu, dan banyak juga pasti dari teman-teman yang memiliki tagihan di pinjaman online gitu. Nah, karena kan memang aksesnya juga mudah ya, kayak hanya menggunakan aplikasi, lalu persyaratannya juga mungkin lebih ringan, lalu pencairan dananya juga lebih cepat gitu ya. Sebetulnya kan memang itu memudahkan sih untuk teman-teman yang memang mungkin dalam keadaan urgent atau tidak tahu nih harus mendapatkan dana dari mana mungkin kan memang bisa kasih pinjaman online. Nah, yang keempat ini itu bisa dengan menggunakan yang namanya jasa mediasi hutang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, mediasi hutang itu apa ya, Kak? Gitu. Nah, mediasi ini itu adalah perusahaan jasa mediasi hutang itu memang yang menyediakan tenaga ahli profesional dalam melakukan mediasi dan negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman gitu. Jadi, ada beberapa instansi nih mediasi hutang di Indonesia dan salah satunya adalah Dolphin Indonesia gitu ya. Jadi di Dolphin ini kita bisa membantu teman-teman semua untuk melakukan yang namanya mediasi dan negosiasi gitu. Jadi kita bisa memberikan kemudahan untuk teman-teman, kita bisa memberikan yang namanya solusi, kita bisa memberikan yang namanya konsultasi gitu perihal tentang tagihan teman-teman. Terus kita juga bisa bantu nih menenangkan teman-teman kalau aduh saya lagi panik, tagihan saya kayak gimana ya Kak, nyelesainnya dan segala macam. Nah, kita bisa menjadi teman nih gitu ya, bisa menjadi teman cerita, memberikan solusi, konsultasi sampai dengan tahap negosiasi. Negosiasi itu kita membantu teman-teman supaya tagihannya bisa lebih diringankan gitu ya. Jadi untuk sekarang Dolphin itu memang kita bisa membantu setiap debiturnya untuk menyelesaikan hutang itu dengan cara layanan jasa mediasi hutang gitu ya khususnya itu di pinjaman online gitu. Oke, next. Nah, tadi kita sudah bahas tentang cara mengelola keuangan, lalu kalau misalkan kita dalam kondisi yang memang terlilit hutang, kita harus seperti apa gitu ya, harus melakukan apa. Itu tadi juga kita sudah infokan nih materi yang sebelumnya. Nah, yang sekarang untuk materi selanjutnya itu akan saya bahas tentang tips mengelola keuangan secara efektif. Jadi kita punya 3 tips nih dari Dolphin untuk teman-teman. Nah, semoga tips ini bisa bermanfaat gitu ya, bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mengelola keuangan secara baik dan efektif. Oke, next tips yang pertama. Nah, tips yang pertama itu ada yang namanya belajar untuk menabung, teman-teman yang tadi saya sudah bantu infokan sebelumnya. Kenapa kita ulang lagi nih untuk masalah menabung? Karena memang menabung itu penting banget gitu ya. Jadi kalau bisa diusahakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar memang teman-teman semua bisa menyisihkan sedikit dari penghasilan teman-teman untuk punya yang namanya tabungan. Karena itu penting banget untuk keadaan urgent, untuk keadaan darurat gitu ya atau situasi yang memang lagi genting banget nih, aduh lagi bingung nih gitu ya atau lagi ada masalah nih misalnya gitu dalam hal keuangan teman-teman punya simpanan nih atau tabungan gitu dan teman-teman juga bisa belajar menabung sejak dini itu supaya ke depannya masa depan teman-teman juga jauh lebih baik ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang mungkin punya
keinginan nih atau cita-cita atau masa depan gitu kan setiap orang pasti punya ya gitu. Setiap orang pasti punya pengen beli ini, pengen beli itu gitu banyak lah gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah membiasakan diri untuk menabung sejak dini gitu, pasti segala apapun yang teman-teman impikan gitu pasti tercapai gitu. Harapan kita kan semua seperti itu ya, semua berjalan dengan baik. Jadi penting banget yang namanya belajar untuk menabung karena itu juga membantu kita ya atau mendidik kita diri kita sendiri nih itu belajar untuk bisa mengontrol yang namanya keuangan gitu. Jadi dengan kita menabung kita juga sedang mendidik diri kita sendiri nih gitu. Jadi kitanya juga akan jauh lebih baik, mengontrol keuangan juga lebih baik gitu ya. Terus di saat genting atau apapun juga kita punya yang namanya tabungan. Jadi memang itu sangat-sangat penting gitu ya. Lalu tips yang kedua, nah selalu siapkan anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini itu memang sebagai acuan nih teman-teman dalam perhitungan finansial gitu ya. Nah, dalam pengelolaan keuangan itu memang ada beberapa yang harus dihindari gitu ya. Contohnya seperti membeli barang yang memang tidak terlalu dibutuhkan, seperti yang tadi saya infokan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa setiap kali membeli barang coba difikirkan kembali gitu, apakah saat ini kira-kira barang ini saya lagi butuhin banget nggak ya saat ini gitu. Sedangkan mungkin ada kebutuhan lain atau eh, kebutuhan yang memang harus teman-teman alokasikan nih gitu. Jadi mulai dari sekarang coba belajar untuk mengurangi gitu ya, mengurangi membeli barang-barang yang mungkin eh, tidak dibutuhkan saat itu gitu ya atau tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau memang itu sangat urgent dan dibutuhkan banget dan harus beli saat itu ya memang tidak apa-apa gitu. Tapi kalau memang itu kayaknya tidak dibutuhkan saat itu mungkin teman-teman bisa kembali memikirkan nih gitu apakah udah tepat belum ya kalau saya beli ini gitu teman-teman bisa hitung lagi gitu teman-teman bisa belajar untuk mengatur lagi gitu jadi dana yang memang eh, teman-teman misalkan pakai untuk kebutuhan yang mungkin kurang penting atau tidak dibutuhkan itu teman-teman bisa alokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yang terakhir ya. Oke, di sini yaitu membuat catatan keuangan gitu ya. Nah, ke mungkin kadang kita suka lupa ya teman-teman mungkin karena sibuk kerja dan sebagainya segala aktivitas setiap hari yang kita lakukan gitu ya sampai setiap kali kita gajian atau setiap kali kita mendapatkan penghasilan kita lupa oh saya harus catat nih gitu ya karena kan itu penting ya teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa mulai mencatat nih dari yang pertama apa yang harus dibayarkan, kebutuhan pokok, lalu tadi ada misalkan kalau teman-teman punya tagihan nih harus bayarkan tagihan, terus menabung gitu. Nah, teman-teman bisa urutin nih listnya dari awal. Yang pertama apa, yang kedua apa sampai dengan yang terakhir. Jadi ketika nantinya teman-teman misalkan akan membeli sesuatu atau membayar sesuatu, teman-teman bisa lihat lagi catatannya. Oh iya, ini sudah dibayarkan, ini sudah dibeli, kebutuhan pokok sudah selesai. Jadi teman-teman juga rapih gitu ya. Artinya bisa mengurutkan dari awal sampai dengan selesai. Kira-kira untuk gaji saya atau penghasilan saya di bulan ini itu sudah terstruktur dengan rapih gitu. Makanya sebetulnya membuat catatan keuangan itu sangat-sangat penting gitu ya, teman-teman gitu. Jadi eh, harapan saya gitu ya mungkin setelah memang materi ini dibagikan, jadi teman-teman juga sudah mulai bisa belajar mengatur ya, gitu. Dan saya berharap dari materi saya yang dibagikan ini, dari mulai mengelola keuangan, lalu apa yang teman-teman lakukan di saat sedang terlilit hutang, kesalahan apa saja yang teman-teman memang kadang tidak menyadari nih, teman-teman lakukan ketika memang sedang mengatur keuangan. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan poin-poinnya, gitu ya. Jadi saya berharap materi yang saya sampaikan malam ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman juga bisa menerapkan nih belajar dari sekarang untuk bisa mengikuti poin-poin yang tadi saya bantu infokan gitu ya. Jadi saya berharap eh, teman-teman merasa terbantu atau bermanfaat gitu ya untuk setiap materi yang saya sampaikan gitu. Itu aja sih dari saya.
Cukup, terima kasih teman-teman untuk waktunya, untuk partisipasinya gitu, karena memang sudah bergabung dalam seminar kita malam ini. Mungkin nanti selanjutnya akan ditambahkan sedikit oleh Liliani ya. Oke, silahkan Liliani, ada yang mau ditambahkan? Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalan ya, saya Liliani. Semoga tadi informasinya bermanfaat ya, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan memang sekarang teman-teman masih ada yang mahasiswa atau fresh graduate gitu ya, atau yang masih cari kerja nih gitu ya, mau nambah-nambah ilmu, bisa banget cek di website atau sosial media pintarnya gitu ya, karena kan di sana banyak banget informasi-informasi penting gitu, atau untuk nambah skill, upgrade skill, dan lain-lain seperti itu gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan memang teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu ya seputar informasi atau sharing tadi, bisa langsung ditanyakan aja di kolom Q&A gitu. Thank you. Oke, siap. Terima kasih tim Dolphin, tadi Mbak Lije dan Mbak Liliani ya, tadi sudah menambahkan pemaparan webinar kita malam ini. Nah, sekarang kita masuk ke kolom Q&A nih. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak masuk gitu ya. Nah, ini untuk pertanyaan pertama saya akan tulis di kolom chat juga dan akan saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Kak Ria nih, Mbak. Kak J, jika pendapatan per bulan fix, namun pengeluaran mengalami kenaikan biaya setiap bulannya akibat inflasi terutama. Apakah ada tips solusi untuk bisa menambah pendapatan supaya bisa menyisihkan untuk konsisten investasi seminimal mungkin, misalkan investasi emas. Dan mungkin ini pertanyaan utamanya tuh ini, idealnya apakah financial freedom itu bisa dipersiapkan untuk 5-10 tahun ke depannya kah? Terima kasih. Boleh dijawab, Mbak. Oke, terima kasih Ria untuk pertanyaannya ya. Jadi di sini kan yang ditanyakan apakah pendapatan per bulannya ini fix ya, namun pengeluaran mengalami yang namanya kenaikan gitu ya. Nah, kalau tips kita sih dari Dolphin gitu ya, mungkin Karya bisa menambah job lain, misalkan di luar dari yang memang pekerjaan tetap, misalkan gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu tips sebetulnya apabila memang pengeluaran itu mengalami yang namanya kenaikan gitu ya. Karena kan kadang per bulan itu kan kita nggak tahu ya, artinya kita nggak tahu bahwa mungkin di bulan ini kita harus mengeluarkan untuk apa, dan yang lain-lain nih, atau yang urgent gitu. Makanya kita selalu memberikan solusi itu dengan cara yang menabung tadi sebetulnya gitu. Karena memang itu bisa dialokasikan ya, atau itu bisa membantu ketika memang ada pengeluaran yang lebih nih misalkan gitu. Nah, itu tuh penting banget yang namanya memiliki tabungan. Tapi kalau memang ternyata pengeluarannya itu lebih tinggi, misalkan yang memang kita tidak rencanakan gitu ya, kayak misalkan bulan ini sebenarnya stabil nih, tapi bulan depan ternyata loh ada keadaan urgent yang mungkin saya harus bayarin dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau saran dari kita, itu mungkin Karya bisa menambah dengan pekerjaan lain gitu ya, atau misalnya bisa mencari pemasukan lain misalkan, atau mungkin usaha atau sebagainya, atau mungkin bisa usaha sama teman gitu ya, membuka usaha kecil-kecilan atau apa nih gitu. Jadi jangan sampai nantinya juga malah menjadi beban ke depannya gitu ya. Dan mungkin Karya juga harus sudah mulai bisa mengatur nih, mengontrol kembali keuangannya gitu ya, mengontrol kembali dan mulai memilah-milah lagi yang tadi sudah kita infokan sebelumnya gitu ya, kira-kira kebutuhan apa yang memang tidak menjadi kebutuhan pokok yang mungkin harusnya bisa dikurangi gitu. Jadi memang itu sih salah satu tips dari kita gitu ya. Kalau misalkan untuk masalah investasi sendiri, kalau kita dari Dolphin memang alangkah lebih baiknya jika memang kita bisa menyisihkan untuk tabungan ataupun investasi, karena itu pastinya akan
berguna ya untuk beberapa tahun ke depannya kalau memang kita konsisten gitu. Tapi kan balik lagi kadang keadaan dan situasi yang mungkin tidak memungkinkan gitu. Tapi sebaik mungkin, semaksimal mungkin kalau memang ternyata itu bisa disisihkan sedikit, kalau saran dari kami tabungan itu tetap harus dijalankan setiap bulannya agar memang itu menjadi simpanan gitu ya, atau itu menjadi tabungan untuk saat keadaan-keadaan urgent yang memang kita tidak pikirkan dari awal atau kita tidak kira dari awal. Gitu. Itu aja sih, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Kak Ria ya, tadi sudah dijawab oleh Mbak Lije. Ini pertanyaan berikutnya itu dari Kak Asep nih. Ini seru nih. Tips cara nyadarin temen yang suka boros dengan alasan self reward itu gimana sih, Kak? Lalu gimana sih cara jelasin bahwa dana darurat itu penting? Gitu kan. Berarti ini dia niatnya baik nih, Mbak. Jadi dia ingin mengingatkan. Nah, cuman gimana tuh tipsnya? Oke, nanti untuk pertanyaan ini akan dijawab sama Liliani ya. Silakan Liliani. Halo, Asep Dwi Saputra ya. Oke, ini pertanyaannya tips cara nyadarin temen yang suka boros dengan alasan self reward gitu ya. Terus gimana nih cara jelasin bahwa dana darurat itu penting gitu ya. Jadi solusinya gini, sebetulnya self reward itu penting gitu ya dan diperbolehkan sebetulnya. Tapi balik lagi ada batasan-batasan gitu ya, ada batasan-batasan, jangan terlalu boros gitu ya. Jadi kita bisa pos-posin nih, kayak misalkan self reward bulan ini itu dialokasikan misalkan contoh 10% gitu ya dari penghasilan kita bulan itu gitu ya. Atau misalkan self rewardnya itu tidak terlalu yang mengeluarkan dana yang harus besar gitu ya, kayak misalkan self reward jalan-jalan atau misalkan membeli barang mewah itu mungkin nanti bisa di alokasikan nanti gitu ya. Mungkin untuk self rewardnya itu bisa yang kecil-kecil dulu nih gitu ya. Jadi bisa terus gimana cara jelasin bahwa dana darurat itu penting gitu ya. Dana darurat itu sebetulnya memang penting gitu ya. Tadi balik lagi seperti yang sudah dibantu jelaskan sama Mbak Lije gitu ya. Dana darurat itu penting dialokasikan 10% dari penghasilan gitu ya. Dan itu nanti bisa dibantu untuk pos-posannya seperti apa gitu ya. Jadi bisa dijelasin aja komunikasi sama teman Mas Asep gitu ya. Bisa diinformasikan ke teman Mas Asep bahwa memang untuk self reward itu diperbolehkan, cuman memang jangan terlalu boros seperti itu. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Liliani ya. Mungkin nanti kalau jawab mungkin bisa di open cam juga ya Mbak, biar semuanya terlihat gitu kan. Oke, thank you. Next, ini pertanyaan dari Kak Sahara. Kak, bagaimana jika kita memiliki utang dan kita terpaksa memiliki utang itu karena urgent banget hingga utang kita lebih besar dari pemasukan? Nah, bagaimana cara membagi dengan kebutuhan lainnya? Apakah akan menghambat yang lainnya atau tidak? Nah, tapi mungkin sebelum menjawab pertanyaan ini, teman-teman yang partisipan webinar malam ini, mungkin kita agak extend 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih, karena udah banyak juga. Jadi mohon pengertiannya ya teman-teman, untuk kita extend 10-15 menit. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Sahara ini mau dijawab oleh Mbak Lija atau Mbak Liliani? Oke, akan saya jawab ya. Dari pertanyaannya Mbak Sarah ya. Oke, gimana kalau misalkan kita sudah terjebak kalau memang ternyata hutangnya itu jauh lebih besar nih dari penghasilan gitu. Artinya kan kita sudah terjebak nih gitu ya. Nah, sebetulnya kalau yang tadi kita bilang ya, jadi kan ada beberapa tips sebetulnya dan ada yang namanya tadi kita infokan ada yang namanya layanan jasa mediasi juga gitu ya. Itu kan sebetulnya kita lebih bantu untuk mengatur keuangan, keringanan waktu dan juga keringanan tagihannya gitu. Nah, kalau untuk yang memang tagihannya sudah mulai terjebak, itu kan memang
memang tetap harus diselesaikan gitu ya. Jadi memang tetap harus bisa disisihkan dari setiap penghasilannya gitu. Karena bagaimanapun yang namanya tagihan itu tetap harus dibayarkan. Atau mungkin bisa dengan cara mohon maaf, misalkan dengan cara menjual aset, misalkan. Mungkin teman-teman atau misalkan Mbak Sarah memiliki aset nih yang memang mungkin bisa dijual terlebih dahulu, misalkan gitu ya, mohon maaf ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu solusi juga gitu, karena dengan begitu mungkin kan bisa menutup sebagian hutang gitu ya, atau mungkin malah bisa menyelesaikan semua hutang, itu juga bisa. Atau mungkin tips yang terakhir bisa juga dirundingkan dengan keluarga nih Mbak Sarah gitu. Misalkan dari keluarga mungkin bisa membantu, ada yang bisa membantu misalkan. Nah, karena komunikasi itu kan penting ya gitu. Jadi memang kalau saran dari kami lebih baik memang mungkin bisa didiskusikan dengan keluarga gitu. Tapi kan itu hanya saran dari kami ya gitu. Artinya mungkin Mbak Sarah bisa mengikuti gitu, baiknya itu seperti apa, atau yang tadi saya bilang bisa dengan mengunjungi layanan jasa mediasi dan negosiasi, itu juga bisa, lalu bisa dengan menjual aset juga bisa, lalu merundingkan dengan keluarga untuk mungkin keluarga bantu memberikan solusinya seperti apa, itu juga bisa. Karena posisinya di sini adalah ini sudah terjebak. Artinya kalau terjebak ini yang harus kita pikirkan ke depannya adalah solusinya ini kan seperti apa untuk keluar dari masalah ini gitu. Karena biar bagaimanapun yang namanya hutang itu kan tetap wajib untuk diselesaikan bagaimanapun caranya gitu ya. Jadi mungkin Mbak Sarah juga bisa alokasikan sedikit nih, bayarkan mungkin yang nominalnya kecil dulu gitu. Jadi nggak sampai menumpuk gitu. Nah, itu beberapa tips yang memang bisa kita berikan nih untuk Mbak Sarah kalau memang sudah terjebak dalam tagihan yang memang cukup besar, dan berhenti untuk melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang Mbak Sarah, karena itu sangat kesalahan yang memang terkadang sering dilakukan oleh setiap kita karena menganggap itu bisa menyelesaikan hutang. Jadi hindari yang namanya gali lubang tutup lubang, itu harus di stop dari sekarang. Yang harus kita pikirkan adalah hutang yang ada ini kita mau menyelesaikannya seperti apa. Karena kalau misalkan melakukan gali lubang tutup lubang, itu tagihannya akan semakin membesar dan semakin sulit untuk keluar dari masalah ini seperti apa gitu. Jadi kalau sudah terjebak, saran dari kami langsung berhenti atau stop untuk yang namanya melakukan gali lubang tutup lubang. Jadi bisa mengikuti 3 tips yang tadi sudah kita bantu infokan dan semoga bermanfaat gitu. Terima kasih. Oke, cakep ya. Terima kasih Mbak Lije untuk jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Kak Anissa ya. Jadi ini sesuai dengan pemaparan tadi Mbak Lije ya. Jadi saya sudah menerapkan mengelola keuangan menggunakan cara 40-10% yang tadi. Tetapi kenyataannya dengan gaji saya yang tidak seberapa, pembagian tersebut tidak pernah mencukupi. Misalnya untuk kebutuhan pokok masih saja kurang, sehingga sering menggunakan keuangan untuk kebutuhan yang lain. Sehingga pengelolaan keuangan saya menjadi acak-acakan. Apakah ada solusi lain, Kak, untuk mengelola keuangan tadi? Oke, baik. Untuk yang selanjutnya akan dijawab oleh Liliani ya. Oke, kalau gitu biar saya yang jawab ya. Karena on cam-nya Liliani kayaknya agak sedikit bermasalah mungkin sinyalnya gitu ya, mohon maaf. Oke, tadi pertanyaannya misalkan sudah mengatur keuangan dengan baik nih gitu ya, tapi kok ternyata masih seperti ini juga gitu. Nah, ini kesalahannya adanya di mana gitu. Nah, coba mulai, mohon maaf tadi pertanyaannya atas nama siapa, Mas? Anissa, Mbak. Anissa, oke Mbak Anissa. Coba dari sekarang sudah mulai memikirkan nih, atau misalkan sudah mulai mengatur kira-kira apakah ada kebutuhan yang mungkin sebetulnya kurang penting untuk dibeli gitu ya. Itu juga menjadi salah satu concern ya sebetulnya gitu. Kadang yang tadi saya bilang, keinginan itu kan kadang kita suka lebih tinggi ya dibanding dengan kebutuhan gitu. Nah, apakah memang ada mungkin barang-barang yang mungkin sebetulnya kurang penting untuk dibeli misalkan. Nah, itu juga menjadi salah satu concern nih gitu. Jangan sampai malah jadi mengganggu kebutuhan yang lain gitu. Nah, kalau memang sudah
mencoba mengatur keuangan dan sudah membantu, sudah mencoba untuk menerapkan membayarkan tagihan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan harus bisa diatur lagi nih, apakah memang si penghasilan ini sudah sesuai dengan si pengeluaran kita gitu ya. Dan kalau memang sudah terjebak, artinya harus ada solusi lain yang kita lakukan. Jadi memang ini sebetulnya tidak beda jauh ya dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu ya, masih nyambung gitu. Jadi memang bisa menggunakan dengan solusi atau tips yang tadi kita berikan gitu. Dan kalau memang nantinya itu sudah berjalan dengan baik nih, sebagian hutang misalkan sudah diselesaikan. Nah, Mbak Anissa sudah mulai bisa mengatur keuangannya itu dari awal lagi gitu. Karena yang tadi saya infokan, terkadang kita sendiri juga tidak menyadari gitu Mbak Anissa, tidak menyadari bahwa mungkin kadang keinginan kita jauh lebih tinggi daripada si penghasilan kita. Nah, ketika memang sudah terjebak seperti itu kan artinya akan menjadi masalah baru nih, gitu. Jadi, kalau dari kita tim Dolphin bisa menerapkan 3 tips yang tadi kita infokan, gitu agar memang mungkin memang tidak cepat ya, maksudnya tidak cepat langsung bisa keluar dari masalah tersebut. Pasti kan ada yang namanya proses gitu ya. Makanya kita juga Dolphin di sini menyediakan layanan mediasi tadi itu memang untuk membantu orang-orang yang memang terjebak dalam pinjaman online gitu, dan bisa menerapkan dengan solusi-solusi yang kita berikan tadi, bisa dengan menjual aset misalkan, atau bisa merundingkan dengan keluarga baiknya seperti apa, atau mungkin bisa mencari job lain juga bisa, entah itu freelance atau sebagainya, atau mungkin buka usaha dengan teman, itu juga bisa supaya ada pemasukan tambahan. Nah, jangan sampai ketika kita ada pemasukan tambahan, untuk keinginannya malah jauh lebih tinggi lagi nih, kan nggak ketutup lagi gitu. Jadi kitanya juga harus bisa ngerem gitu. Ketika ada pemasukan lain, oh oke, berarti saya harus atur keuangan tersebut untuk jauh lebih baik lagi gitu. Jangan sampai ada barang-barang atau mungkin hal-hal pengeluaran yang mungkin sebetulnya itu tidak terlalu penting di saat itu gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lije. Mungkin karena durasi juga, ini saya masuk ke pertanyaan terakhir ya, yang sebenarnya juga ini banyak ditanyakan di kolom Q&A. Jadi saya rangkum nih ke pertanyaan Rafli semuanya, yaitu adalah bagaimana tips yang tepat untuk mengatur keuangan bagi kami mahasiswa yang kerja freelance atau kerja tidak tetap. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan dari yang lain sih sebenarnya basically pada dasarnya mereka menanyakan tentang gimana sih ngatur keuangan kalau pekerjaan kita itu freelance, pemasukannya itu tidak tetap, jadi apakah masih bisa untuk mengatur hutang, membayar tagihan, terus memenuhi kebutuhan pokok. Basically itu sih Mbak Lije. Untuk pertanyaan dari Rafli ini sekaligus merangkum pertanyaan-pertanyaan mengenai pemasukan yang tidak tetap. Oke. Nah, untuk pertanyaan ini lumayan menarik nih ya, gitu. Gimana sih kalau misalkan kita kerjanya freelance, atau kita masih mahasiswa, atau mungkin pendapatan juga kan, maksudnya pendapatan juga mungkin tidak stabil nih per bulannya, gitu ya. Nah, ini menarik nih. Jadi, biasanya pada umumnya kalau anak-anak muda nih ya, gitu, pada umumnya itu biasanya kan jauh lebih boros, gitu. Nah, itu juga penting nih. Jadi, jangan sampai lebih boros gitu ya. Lebih boros itu dalam yang tadi saya infokan, membeli hal-hal yang tidak penting gitu. Karena kan biasanya lingkungan itu kan mempengaruhi ya. Jadi jangan sampai kita berperilaku itu konsumtif gitu. Konsumtif itu dalam arti kata ya itu tadi. Karena kan biasanya kalau anak-anak muda sekarang, apalagi mahasiswa ya, kita kan bahasnya spesifiknya mahasiswa nih, atau misalkan yang kerjanya freelance, itu kan biasanya lingkungannya itu kan masih muda nih teman-temannya gitu. Nah biasanya kan kadang keinginannya jauh lebih tinggi gitu. Jadi misalkan ketika ngelihat si A beli ini, jadi pengen beli ini gitu. Nah, intinya adalah boros itu biasanya hal yang memang paling sering kita lakukan tanpa kita sadari. Bukan hanya mahasiswa gitu ya. Banyak juga kok yang memang sudah kerja kantor dan sebagainya gitu ya. Atau misalkan yang kerja lain banyak juga. Dan terkadang kan kita memang tidak sadar gitu. Nah, maka dari itu memang harus sudah mulai bisa menahan diri sih sebetulnya sejak dini gitu, karena memang itu sangat penting. Nah, khusus untuk yang memang masih muda nih kayak misalkan mahasiswa atau misalkan yang kerja freelance dan sebagainya, itu tetap balik lagi harus diusahakan yang namanya menabung. Jadi sudah harus belajar menabung sejak dini. Dan memang lebih penting itu ketika kita menabung itu misalkan contoh membeli emas
gitu ya. Jangan malah membeli elektronik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menabung misalnya dengan emas itu kan biasanya harganya naik nih gitu ya. Nah, jadi memang itu akan tetap stabil nih si harganya ini. Tapi kalau misalkan kita ketika punya uang lebih kita malah belinya elektronik atau pengen beli A, B, C, D, E gitu ya. Kalau memang itu di luar dari kebutuhan gitu ya, kalau memang itu kebutuhan untuk pekerjaan ya itu tidak masalah. Tapi kalau di luar dari kebutuhan itu kan malah jadi takutnya malah membahayakan gitu. Kalau elektronik sendiri itu kan biasanya harganya akan menurun biasanya. Nah, itulah yang biasanya menjadi kendala. Lalu bisa juga melakukan investasi yang namanya eh, pendidikan gitu ya. Biasanya khusus untuk mahasiswa nih bisa mengambil yang namanya investasi pendidikan gitu. Jadi bisa ambil apa khusus misalkan ambil kelas di Pintarnya, misalkan itu juga kan bisa ya gitu. Jadi ada keterampilan gitu, ada kelebihan gitu. Jadi itu bisa digunakan ke depannya untuk mencari pekerjaan atau punya profesi yang jauh lebih baik gitu, khususnya untuk anak-anak mahasiswa yang masih mencari nih, aduh arahnya saya kemana nih. Nah, mungkin bisa mengambil kelas di Pintarnya, bisa dengan menabung untuk pendidikan, investasi pendidikan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Itu aja sih, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di webinar kita malam ini. Mungkin sekian ya kalau untuk pemaparan dan Q&A. Terima kasih sekali ya untuk tim Dolphin Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar malam ini, gitu kan, untuk tips mengelola keuangan, gitu ya. Tadi sudah dibahas banyak juga user-user pintarnya, juga partisipan webinar malam ini juga terinspirasi gitu ya untuk berarti menabung itu penting, kalau misalkan hutang itu jadi masalah tuh harus seperti apa. Mungkin teman-teman di sini pintarnya kalau misalkan mau tahu lebih lanjut atau mungkin emang sedang ada masalah gitu ya, mau konsultasi, ingin punya teman nih ya, tadi yang seperti Mbak Lije sampaikan, itu bisa menghubungi tim Dolphin Indonesia ya Mbak ya. Kan dengan senang hati gitu ya tim Dolphin Indonesia akan membantu teman-teman bagi yang membutuhkan. Mungkin bisa kalimat penutup Mbak dari Mbak Lija atau mungkin Mbak Liliani untuk mengakhiri sesi bersama Dolphin Indonesia ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua ya untuk waktunya, untuk partisipasinya. Kami dari Dolphin berharap materi yang diberikan malam ini itu bisa menginspirasi, bisa bermanfaat buat teman-teman, dan mungkin teman-teman juga bisa menerapkan nih di masing-masing kehidupan teman-teman untuk mengatur keuangan gitu ya. Dan terima kasih juga dari tim pintarnya yang sudah memberikan kesempatan nih khususnya buat Dolphin untuk bisa bergabung di webinar malam ini gitu. Kami dari Dolphin berharap semoga teman-teman di luar sana jauh lebih sukses gitu ya. Dan untuk teman-teman yang memang sekarang sedang ada kendala tagihan atau sebagainya, kita berharap semuanya bisa dapat diselesaikan dengan baik gitu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih Mbak Lije dan tim Dolphin Indonesia untuk sudah meluangkan waktunya ya di sesi kita malam ini. Nah, ya setelah kita selesai gitu ya pembagian materinya tadi sudah, pembagian Q&A-nya juga sudah. Lalu sekarang kita ngapain lagi ya guys? Ya, kita ngapain lagi? Of course pasti yang ditunggu-tunggu. Ya, yang ditunggu-tunggu tuh apa sih gitu kan? Yang ditunggu-tunggu adalah sebentar, aku mau nyalain dulu ya. Nyalain dulu kolom chatnya. Nah di sini gitu ya tadi sudah Q&A dan terima kasih. Nah, jangan dulu ya. Nah tadi sudah dikasih gitu ya untuk link sertifikatnya gitu ya. Tapi sebelumnya gitu ya, aku mau ngingetin lagi bahwa teman-teman bagi yang tertarik banget buat siap kerja ya, dan tentunya siapa sih yang dapat voucher siap kerja tadi gitu ya. Nah di sini aku mau ngomongin bahwa yang berhak mendapatkan voucher pintarnya siap kerja selama 3 bulan ini adalah siapa? Yaitu selamat kepada Kak Rafli gitu ya, dan Kak Sahara gitu ya. Nanti tim kami akan menghubungi Kak Rafli dan Kak Sahara untuk menggunakan
hadiahnya, vouchernya untuk bisa langsung siap kerja bersama Pintar. Gitu ya. Jadi selamat ya untuk Kak Sahara dan Kak Rafli, nanti tim kami akan menghubungi di hari kerja ya, di hari kerja. Oke. Nah, siapa yang mau sertifikat? Nah, siapa yang mau sertifikat? Mungkin ketik 1 gitu ya. Nah, tapi aku mau deal-dealan dulu nih ya. Aku mau deal-dealan dulu sama teman-teman semua gitu ya. Karena hari ini hari Jumat gitu ya. Dan sekarang tuh sistem kami hanya akan berjalan di hari kerja saja. Hari kerja itu Senin sampai Jumat. Hari libur tidak. Nah, jadi link sertifikat itu nanti paling lambat itu adalah 2 kali 24 jam hari kerja. Ya. Jadi aku mau tekanin lagi. Bagi yang nggak sepakat, ya udah bye. Nah, bagi yang bersabar, dipersilahkan gitu ya. Ada yang tidak setuju, kalau tidak setuju saya tidak akan ngasih link sertifikat. Jadi mulai hari ini gitu ya, nanti dan kedepannya link sertifikat Pintarnya hanya akan dikirim saat hari kerja. Oke, hari kerja itu Senin sampai Jumat ya. Jadi kalau webinarnya Jumat, nggak akan langsung dikasih tuh, kan kita Jumat malam nih, bukan hari kerja. Jadi nanti dikasihnya dari mulai pengirimannya dari hari Senin, Selasa, Rabu gitu loh. Kalau Sabtu Minggu, jadi jangan mengganggu miminnya ya. Nanti mimin di grupnya jangan diganggu ketika hari Sabtu Minggu gitu kan. Oke. Sampai 30 hari pun saya tunggu gitu. Yang nggak setuju nggak usah diajak gitu ya. Jangan ngeganggu miminnya ya di grup. Oke, hari kerja aja. Oke, ya, sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Nah, ya, meskipun butuh banget tapi kesepakatannya gitu ya. Jadi sehari kerja aja. Oke, siap. Nah, ini aku akan kasih. Nah, ini link sertifikatnya, teman-teman boleh di-scan. Aku ngasih waktu berapa menit ya. Kita lihat di sini, aku kasih 1 menit deh. Ya, untuk langsung klik link yang ada di kolom chat, sama mungkin bisa bisa scan mungkin ya. Itu sudah ya linknya. Cuman ingat ya, 2 kali 24 jam hari kerja. Oh maaf, nggak bisa dikirim di grup. Nggak boleh. Karena kan kalau di grup ada yang nggak nonton. Nggak fair dong. Menurut merasa adil nggak sih kalau misalkan aku ngirimnya di grup juga? Nggak dong. Karena kan ini teman-teman udah mantengin kan, kasihan gitu ya. Iya, kasihan udah nonton dari awal sampai akhir, udah ngabisin kuota gitu kan. Jadi di sini aja teman-teman. Harus fair, benar ya. Dikirim di sini aja ya. Kan ini teman-teman udah siap kerja, udah siap buat mantengin dari awal sampai akhir. Oke. Nah, makanya ya, kalau misalnya ada kesulitan, nanti chatnya di hari kerja aja ya, gitu ya. Atau mungkin kalau chat nggak apa-apa lah, tapi nanti kita akan balasnya itu di hari kerja sih. Ya. Bisa mahasiswa, bisa siapapun kok, bisa aja langsung aja. Nah, kalau pengen dapat banyak sertifikat lagi yang lebih ke profesi, yang biar siap kerja, nah teman-teman ikutan Pintarnya Siap Kerja. Ya, tadi mungkin bisa di screenshot pas webinar kita, terus diposting di story biar dapat hadiah voucher juga dari kita. Boleh, ya. Caranya Kak, link ini gimana? Ya tinggal klik aja, nanti tinggal diisi. Oke, 30 detik lagi, ayo. Mau kita tutup, gitu ya. Oh, kalau diisi hari ini nggak apa-apa, isi aja hari ini. Cuma nanti mungkin sertifikatnya paling lama 2 kali 24 jam. Kalau sistem kita kan sebenarnya harusnya sih bisa cepat, cuman kalau ada error-error, ya. Jadi takutnya nanti tidak terkirim ke kontak teman-teman semua. Oke, sudah done. Oke, sepakat ya tadi yang kita udah deal-dealan gitu ya. Nggak usah disebar di grup gitu ya. Terus juga ekspektasinya adalah 2 kali 24 jam hari kerja. Oke.
Ya, untuk kedepannya kita akan gitu juga. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan di webinar Bincang Pintarnya kita malam ini, gitu ya. Mungkin kita cukupkan saja ya teman-teman untuk webinar kali ini. Terima kasih. Saya doakan teman-teman semua dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat penghasilan yang makin bombastis di tahun ini. Siap-siap kerja, gitu ya, untuk minggu depan gitu, atau mungkin yang besok udah kerja juga silahkan gitu ya. Jangan lupa cek Pintarnya, download aplikasi Pintarnya, isi data diri, nggak akan ketinggalan biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Thank you semuanya ya, kalian memang sangat luar biasa. Terima kasih, saya cukupkan untuk webinar malam ini ya. Terima kasih, bye-bye semuanya. Selamat malam, selamat Jumat malam. Bye-bye.